Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diadaptasi dari sebuah kisah nyata, Dewi Jambi atau R.D. Lestari mengisahkan, dan fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Ini dia bagian berikutnya. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, suami dari alam lain. Silva, netra Indri membuat sempurna. Wanita yang dulu pernah menculiknya kini hadir di hadapannya. Dengan tatapan nyalang, ia melirik Indri yang saat itu terdiam menatapnya. "Kamu datang juga, Bima?" "Iya, aku rasa tak ada gunanya menyimpan dendam. Benar kan sayang?" Bima menatap Indri dengan senyum yang terkembang. Ia ingin menunjukkan pada semua orang betapa ia amat mencintai istrinya itu. Indri mengangguk pelan. Silva melirik sinis ke arah Indri, menunjukkan ketidaksukaan pada rivalnya itu. "Hai sayang, kamu di sini rupanya." Seorang lelaki jangkung dengan brewok yang lumayan tebal menghampiri Silva. Ia menatap wanita berpostur ramping itu dengan mesra. "Hai sayang, iya, aku menemui teman lamaku ini." Silva bergelayut manja di tangan lelaki bermata sipit itu. "Oh, salam kenal, aku Pierre, tunangan Silva." Ia sedikit membungkukkan badannya dan tersenyum manis kepada Indri dan Bima. Indri dan Bima juga menyambut dengan senyuman ramah, kecuali Silva. Gadis itu menatap tajam ke arah Indri, seolah sakit hatinya belum terobati. "Ayo, kita temui tamu-tamu yang lain." Silva berbalik dan menarik tangan Pierre, menjauhi kedua pasangan suami istri yang sedang dimabuk cinta. Hatinya menggelegak, seolah tak rela akan kebahagiaan mereka. Sepeninggal Silva, Indri bisa menikmati pesta dengan lebih leluasa. Melihat beberapa orang berpasangan menari diiringi musik romantis di bawah lampu berwarna-warni. Ada beberapa yang terbang rendah sambil tertawa gembira. Ada juga yang menikmati makanan dan bercengkrama. "Sayang, mau menari?" Bima mengulurkan tangannya. Indri mengangguk dan menggapai tangan Bima dengan cinta. Ia dibawa menuju lantai dansa dan menari berdansa sambil menikmati musik. Aneh, karena mungkin di dunianya dengan adat istiadat yang berbeda, tak pernah berdansa, Indri merasa berada di luar negeri, di mana ia bisa menari dengan latar belakang gedung tinggi dengan terang benderang lampu berwarna-warni. Indri sangat menikmati lantunan musik yang amat indah dan menyejukkan hati. Malam semakin larut. Udara dingin semakin menyengat hingga ke tulang. Tapi anehnya Indri tak merasa kedinginan. Tubuh berotot Bima menjadi penghangat dan penenang baginya. Sedang asyik berdansa tiba-tiba, "Tor!" Bima menyentuh dadanya dan menatap tangannya yang berlumuran darah. Mulut Indri ternganga, seolah tak percaya dan tak berdaya saat tubuh kekar Bima terjatuh ke lantai dengan dada yang mengeluarkan darah segar berwarna merah kehitaman. "Kak Bima!" Indri luruh ke lantai. Tubuhnya melepas tanpa tenaga. Di depan tubuh suaminya yang meringis kesakitan, semua orang menatap penuh takut, mengerumuni Bima yang terus memegangi dadanya sembari menahan sakit. "Kak Bima!" Tangis Indri pecah seraya memegang Bima. Cuma itu yang Bima ucapkan. Dadanya terasa amat sesak hingga susah berucap dan bernafas. Minggir. Di antara kerumunan suara seseorang terdengar menggelegar dan menyibak kerumunan. Darren, lelaki bertubuh tinggi dengan tubuh atletis itu menatap nanar tubuh Bima yang lemah tak bertenaga, kini terkapar di lantai di samping wanita yang dicintainya. Wanita itu terseduh menatapi keadaan suaminya, Bima. "Kenapa Bima?" Darren menatap Indri khawatir. Aku tak tahu. Tubuh Bima tiba-tiba terluka." "Ayo kita bawa Bima pergi dari sini. Ia kemungkinan tertembak peluru emas. Pengawal, tolong bawa orang ini." Drap. Suara hentakan kaki membahana memecah keheningan.
Beberapa orang berbadan tinggi dan tegap bergegas mendekati Bima dan mengangkat tubuh lemah Bima. Indri dengan berderai air mata mengikuti dari belakang. Beruntung Darren selalu menemani dan selalu memberi semangat. Mereka melewati ruangan serba putih. Deru langkah bersahutan mengejar waktu untuk menyelamatkan Bima yang di ujung kematian. Mati? Apakah makhluk abadi bisa mati? Bukankah mereka bisa menyembuhkan diri sendiri? Pintu ruangan ditutup dan Indri berdiri mematung di depan pintu. Ia luruh ke lantai dengan bulir bening yang tak juga berhenti berjatuhan. Dadanya sesak melihat orang yang dicintainya kini menderita. Kreyat. Pintu terbuka perlahan. Indri mengangkat wajahnya. Ia berusaha bangkit walau dengan tubuh gemetar. Darren dengan sigap meraih tubuh Indri saat tubuh lemahnya hampir saja limbung dan terjatuh. Bagaimana Bima? Tenang In, ayo kita duduk dulu. Darren mengiring Indri ke sebuah sofa tak jauh dari ruangan putih. Bima dalam keadaan koma. Darren menatap iba wajah Indri yang berubah pias karena ucapannya. Bagaimana bisa? Bukankah Bima makhluk abadi? Aku... Indri tak mampu meneruskan ucapannya. Ia syok. Baru saja merasakan indahnya restu orang tua, kini ia kembali berduka. Apa yang harus ia sampaikan? Dan bagaimana cara memulangkan orang tuanya tanpa Bima? Ya, salah satu kelemahan kami adalah peluru emas yang menancap di dada. Aku mohon maaf karena undanganku. Bima harus mengalami peristiwa tragis seperti ini, sesalnya. Aku ingin melihat Bima, Darren, pinta Indri. Saat ini Bima amatlah lemah. Kamu harus kuat dan sabar. Darren menatap manik biru Indri. Matanya menelusuri lekak-lekuk tubuh Indri yang ramping dalam balutan dress panjang berwarna hitam pekat dengan aksesoris berlian berkilau di telinganya. Sayapnya mengatup menambah kesan malaikat di wajah cantiknya. Dalam hati Darren mengagumi kecantikan Indri yang amat sempurna. Wajar jika Bima jatuh cinta pada gadis polos dan manja sepertinya. Indri berbalik tanpa memperdulikan Darren dan berjalan tergesa melihat keadaan Bima. Netranya membesar melihat sosok yang amat dicintainya itu sedang tergolek lemah tak berdaya. Bima, Bim. Tak ada jawaban sedikit pun dari Bima. Ia terdiam membisu, hanya terdengar deru nafasnya yang semakin tak beraturan walau sudah dibalut. Dada Bima tetap basah. Pertanda darahnya masih terus keluar. Seketika Indri mengingat cara Bima dulu menyelamatkan dirinya. Ya, Bima harus meminum darahnya. Bukankah Indri sudah menjadi makhluk abadi juga? Indri tersenyum senang. Harapan pasti ada. Mengapa terpuruk jika belum mencobanya? Prok, prok, prok. Indri segera menoleh saat mendengar suara tepukan membahana memenuhi ruangan tempat Bima terbaring lemah. Selamat datang di neraka, Indri. Silva, jadi kau? Bukan aku pelakunya. Silva memainkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri. Tapi aku... Indri melongo menatap Darren yang dengan bangga berjalan mendekat padanya sembari mengucap kata aku. Pengawal, bawa dia, seru Darren seraya menyunggingkan senyum jahatnya. Matanya menatap tajam bagai elang ke arah Indri. Darren, kenapa kau? Shh, jangan banyak bicara. Atau kau mau Bima tertembak untuk kedua kalinya? Darren mendekati Indri yang gemetar menahan amarah. Jari jemari nakalnya menelusuri setiap inci wajah Indri. Lepaskan aku! Indri mengeram marah. Indri tak dapat melawan saat tangannya dicengkeram paksa oleh pengawal Darren yang berbadan tegap bak raksasa. Gadis manis, jangan banyak bicara, turuti perintah kami. Atau kau mau menyawa suamimu yang ganteng ini jadi taruhan? Silva berjalan mendekati Bima dan mengelus tubuh Bima mesra. Jangan sentuh suamiku, wanita jalang. Apa kau bilang? Berani-beraninya kau, hah? Tangan Silva segera ditangkis Darren saat ingin menampar wajah Indri, membuat Silva tertegun. Jangan sentuh gadisku, lebih baik kau cuci otak mantanmu itu, ingat. Darah penawar aku letakkan di lemari kaca. Tita Darren. Silva beringsut mundur, membuang tatapan matanya ke arah lain. Nampak jelas dendam yang membara dari mata birunya. Ikuti aku, seru Darren pada pengawalnya. Indri diseret paksa mengekor dari belakang.
Mulut Indri dibekap. Mereka menyusuri lorong yang cukup panjang. Darren berbelok ke kanan dan tangannya memainkan handle pintu. Klak, kret. Pintu perlahan terbuka. Darren masuk disertai Indri dan pengawalnya. Tubuh ramping Indri dilempar begitu saja di atas ranjang yang berukir naga berias emas berkilau. Mulai hari ini, kau tinggal di tempat ini. Jangan Darren, aku mohon, isak Indri. Hatinya kalut memikirkan nasib Bima. Kau jangan banyak membantah. Jika kau menurut aku pastikan Bima akan selamat. Semua tergantung padamu. Darren, mengapa kamu berubah seperti ini? Ucap Indri saat Darren berbalik hendak meninggalkannya. Ia menghela nafas dalam. Darren membalikkan badannya dan menatap tajam ke arah Indri. Karena aku mencintaimu, In. Malam itu saat aku membantumu, sinar mata dan wajahmu selalu terngiang dalam mimpiku. Dan Silva tak henti memikirkan Bima. Bima cinta pertamanya. Itulah sebabnya kami membuat sandiwara pertunangan untuk menjebakmu dan Bima. Dan sekarang kalian masuk perangkap. Tawa Darren menggema memenuhi ruangan. Jahat kamu, Der. Indri bangkit dan memukul dada Darren yang bidang. Lelaki bertubuh tinggi itu mencengkeram tangan Indri dan mendorong tubuh Indri ke arah ranjang. Hingga wanita itu terjungkal ke belakang dan terjatuh di atas kasur empuknya. Jangan macam-macam. Aku bisa lebih jahat dari ini. Darren tersenyum sinis dan berjalan meninggalkan Indri yang menangis sesenggukan di atas kasur. Pintu ditutup keras. Brak! Indri, gadis itu terus menangis memikirkan nasib cintanya yang berubahnya dalam waktu semalam. Mampukah Indri keluar dan bebas bersama Bima, atau cinta Indri dan Bima harus berakhir secara terpaksa? Dari arah luar kamar terdengar suara kaki bersahut-sahutan. Terdengar sibuk dan mencurigakan. Indri menghapus air matanya dan perlahan turun dari peraduan, melangkah pelan ke arah pintu kamar. Gawat, keadaan Bima semakin mengkhawatirkan, kan? Lirih terdengar suara seseorang menyebut nama Bima saat Indri mendekatkan telinganya di pintu. Jantung Indri memacu cepat. Tubuhnya lemas mendengar kabar suaminya yang berada di ujung kematian. Lepaskan aku! Aku ingin melihat suamiku. Berulang kali Indri mengetuk pintu dan berteriak nyaring agar ada yang membuka pintu. Senyap. Keadaan tiba-tiba senyap. Tak ada sedikit pun suara. Hanya terdengar deritan ranjang rumah sakit yang bergerak. Dibawa entah kemana. Indri luruh di atas lantai marmer yang saking licinya mampu memantulkan wajah sendunya. Bima, kamu harus selamat. Aku mencintaimu, Bima. Indri terisak di atas lipatan tangannya. Entah berapa lama ia menangis memikirkan Bima. Wanita itu akhirnya terlelap. Ia kelelahan. Di sisi lain, Bima! Samar kulihat seseorang bersimpuh di sampingku. Wajah itu buram karena air mata yang masih tersisa. Tangan kekar itu perlahan menyentuh tubuh dan mengangkatku dalam pelukannya. Aku memejamkan mata karena kepalaku pusing seperti ingin pecah. Lelaki itu tak menjawab, hanya aroma wangi yang menguar dari tubuhnya. Wangi yang tak pernah aku cium sebelumnya. Ia meletakkanku di ranjang. Perlahan ku buka mata karena pusing yang berkurang. Wajah lelaki itu semakin jelas. Raut wajah tegas dengan mata sipit dan alis yang tebal. Ia menatapku dengan tatapan datar. Darren, kau bodoh ternyata. Untuk apa kau menyusahkan dirimu sendiri, ya? Biarkan dia mati dan hiduplah bahagia bersamaku. Jemari Darren bermain di wajahku. Sial, aku tak mampu menangkis tangannya karena memang tubuh yang amat sangat lemah. Aku merasa meriang dan menggigil di sekujur badan. Lepaskan aku, Der. Aku butuh bertemu dengan suamiku. Aku mengiba meminta belas kasihnya. Aku tahu di lubuk hatinya Darren bukanlah orang jahat. Ia hanya termakan hasutan adiknya. Dalam keadaan begini, aku yakin kau sakit. Makanya jadi wanita itu jangan bodoh. Untuk apa meratapi suami yang akan melupakanmu untuk selamanya? Ayo, bukalah matamu dan jadilah kekasihku, Indri. Sial, laki-laki ini berulang kali merayuku. Apakah ia tak tahu betapa besar cinta di dalam hatiku? Kak Bima, aku hanya mau Kak Bima seorang. Maksud perkataanmu apa? Bima tak mungkin lupa padaku, sanggahku. Ya, setelah ia meminum darah Silva,
ia akan melupakanmu. Dan jika meminum darah itu di bawah sinar bulan tepat di jam 12 malam, maka ia akan menjadi suami Silva. Darren menatapku dengan mata nyalang bak elang. Menikah? Jadi suaminya? Tak mungkin, aku masih sah menjadi istrinya. Bentakku entah kekuatan apa yang tiba-tiba muncul hingga aku bisa melawan ucapannya. Ini bukan duniamu, Indri. Kami tak perlu dokumen atau surat sebagai pengikat. Kalau darah sudah tercampur, itu sudah menjadi suami dan istri seutuhnya. Darren terkekeh di hadapanku. Aku tak sudi lelaki lain menyentuh tubuh dan kulitku. Aku hanya ingin Bima. Suamiku saja yang bisa menyentuh diriku, tidak yang lain. Apalagi untuk lelaki selicik Darren. Jangan mimpi kau, Darren. Aku mampu mendengar ucapanmu dan membaca pikiranmu, Indri cantik. Aku yakin kebencianmu itu akan menjadi cinta. Kamu akan ada dalam pelukanku tanpa aku paksa sedikit pun. Darren memalingkan wajahnya dan berlalu pergi. Seperti biasa, pintu ia tutup. Aku menghela nafas panjang dan kembali berbaring. Kutatap jam yang berada tak jauh dari tempatku berbaring. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Apa benar seperti yang ia ucapkan? Bima akan meminum darah Silva tepat jam 12 malam? Itu berarti 2 jam lagi. Aku segera bangkit. Anehnya kepalaku tak lagi pusing. Benar kata Bima, tubuhku mampu menyembuhkan diriku sendiri. Klek. Darren lupa mengunci pintu. Ini kesempatanku untuk bisa kabur dan menyelamatkan Bima dari wanita sialan itu. Kriat. Kubuka pintu perlahan. Kepalaku menyembul keluar dan melihat kiri dan kanan. Setelah dirasa aman, aku mulai melangkah keluar kamar dengan mengendap-endap. Seingatku, ruangan Bima berada di ujung koridor. Aku mempercepat langkah karena takut ketahuan. Anehnya, suasana amat sepi. Tak ada seorang pun yang berada di tempat ini. Sembari berjingkat ku toleh setiap ruangan, mencari suamiku yang hilang. Kosong. Setiap ruangan kosong sekosong hatimu yang terpisah dengan cinta sejatiku. Hingga ruangan terakhir di lorong ini, tak ada jejak kehidupan darinya. Aku menyeka air mata yang tumbah tanpa bisa kutahan. Untuk kesekian kali lara ini seolah enggan pergi. Bima, di mana kau berada sayang? Drap, drap. Ku dengar lirih suara derap langkah kaki. Aku mundur dan masuk ke ruangan kosong. Bersembunyi di sana sambil mengintai siapa kiranya yang datang. Siluet bayangan tinggi langsing melewati ruangan yang aku tempati. 2 orang dengan tinggi berbeda berbincang serius. Walau lirih tapi terdengar jelas. Cepat naik ke atas. Sudah jam 11 malam. Beberapa penjaga sudah berada di sana. Kondisi Bima semakin mengkhawatirkan. Harus segera kita lakukan ritualnya. Suara wanita yang pernah aku dengar. Itu pasti Silva. Drap, drap, drap. Perlahan derap langkah itu samar menghilang. Aku keluar dan mengintai kemana mereka pergi dari jauh. Melewati lorong dan naiki tangga di ujung lorong. Kakiku melangkah pelan. Dan aku melihat Silva sudah berdiri bersama Darren. Dan beberapa orang sedang mengelilingi Bima. Suamiku yang masih terdiam tak bergerak. Matanya tertutup rapat. Hanya dadanya yang naik turun sebagai tanda ia masih hidup. Aku menatap dengan tubuh terpaku melihat suamiku bak bahan percobaan. Mereka berulang kali memeriksa tubuh Bima yang masih tak bergerak. Sengaja kuperhatikan untuk mencari waktu yang tepat. Darahmu sudah kumasukkan ke dalam cangkir perak. Kau bisa segera meminumkannya sebelum ia benar-benar tewas. Dan akan jadi milikmu selamanya. Suara Darren terdengar lantang walau berada di tempat terbuka seperti ini. Dan aku bisa memiliki Indri seutuhnya. Kita memang hebat kan? Silva tertawa riang bersama Darren, lelaki licik yang berpura baik padaku. Bulan purnama penuh tepat di atas kepala. Sinarnya berpendar terang. Ritual siap dilaksanakan. Silva mengambil gelas perak yang berisi darahnya. Gelas itu memantulkan sinar, membuatnya amat berkilau. Silva mengangkatnya tinggi-tinggi, sembari menyunggingkan senyum licik penuh kemenangan. Aku geram, dadaku bergemuruh kencang. Bisa-bisanya wanita itu ingin merebut suamiku dengan cara-cara kotornya. Jangan berani-berani kau sentuh suamiku, wanita jalang. Prang.
Saking terkejutnya ia mendengar suaraku, gelas perak itu terjatuh dari tangannya dan darah itu jatuh berceceran di lantai. "Bodoh, penjaga! Jangan cuma menonton saja, cepat tangkap wanita sialan itu!" Silva dengan geram sembari mencercau menunjuk ke arahku yang berdiri tegak tanpa rasa takut, menatap Nyalang ke arahnya dengan tajam, setajam mata elang. Dap, dap, dap. Beberapa orang berbadan kekar berlari ke arahku. Aku sama sekali tak gentar. Entah dari mana asalnya, tubuhku serasa terbakar. Panasnya sama seperti hatiku saat melihat Silva menyentuh mesra tubuh suamiku. Berbarengan dengan panas yang tiba-tiba mengaliri tubuhku, seketika itu juga tubuhku gemetar hebat hingga membuatku luruh terjatuh ke lantai. Sembari bersimpuh, ku kepalkan tanganku. Sakit di punggungku saat sayap berwarna putih itu berubah menjadi hitam pekat. Kuku-kuku panjang mengulur keluar di sela-sela jemariku. Begitu juga taring yang tiba-tiba mencuat di antara gigiku. Aku menggeram saat beberapa algojo siap menyentuh tubuhku. Tangkisan, cakaran, serta pukulan membabi buta membuat mereka kewalahan. Beberapa jatuh terjungkal dan bersimbah darah. Aku tak tahu dari mana kekuatan itu, tapi yang pasti tubuhku terasa amat bugar. Tak ada rasa sakit sedikit pun, walau algojo-algojo itu secara bergantian ingin menyentuhku. Mereka tumbang satu persatu hingga tak mampu bangun. Aku mengulas senyum mengejek. Berjalan penuh kemenangan dan dada terbusung ke depan, bangga. Silva dan Darren mundur secara bersamaan. Tatapan ketakutan tampak di kedua mata mereka. "Silva, majulah. Aku dengan senang hati ingin bermain-main bersamamu." Ku tarik salah satu sudut bibirku. "Darren, cepat pergi dari sini. Dia bukan tandingan kita." Darah Bima yang kuat membuat tenaganya jauh di atas kita. Bagaimanapun, Bima berada pada golongan berbeda. Golongan makhluk super yang punya tenaga kuat dan sulit dikalahkan. Bibir Silva bergetar saat ku dekati. Ia sepertinya amat takut dengan wujudku yang saat ini. Tap! Baru saja Silva hendak berbalik, aku melesat seketika berada di hadapannya. Menatapnya dengan tatapan mematikan. Ia beringsut mundur berusaha menghindar, tapi kalah cepat saat tanganku mencengkeram lengannya kuat. "Lepaskan!" Silva berusaha berontak, tapi dengan cengkeraman yang kuat, wanita jalang itu tak berdaya. Tangannya berusaha menggapai kakaknya yang berdiri dengan tubuh gemetaran. Lepaskan Silva sekarang juga." Dengan suara yang terdengar parau, Darren berusaha menggertakku. Ia kira aku takut. "Lepaskan dia kalau kau bisa," jawabku jumawa. "Kau?" Darren menggeram melihat mataku tajam, namun ia tak berani mendekat. "Lepaskan aku!" Silva menggeliat berusaha lepas dari cengkeraman tanganku. "Tak semudah itu, Silva. Kau rasakanlah sedikit tanda mata dariku." Aku berbisik di telinganya, membuat wanita itu menggelinjang ketakutan. Slaps! Secepat kilat Darren melingkarkan jemarinya di leherku, mencengkeram keras agar aku melepaskan cengkeraman tanganku di lengan adiknya. "Lepaskan adikku!" sentaknya. "Darren sayang, kau lebih memilih adikmu. Bukankah kamu mencintaiku?" Sebelah tanganku memainkan wajahnya mengkerut. Aku... Darren terbata. Kurasa ia mulai terhasut rayuan gombalku. "Jangan kau lepaskan wanita jalang itu, Kak. Jangan sampai terhasut." Silva berusaha menyadarkan Darren. Sialan. Cengkeraman Darren di leherku semakin kencang, membuatku susah bernafas dan dadaku semakin sesak. Menghadapi dua kakak beradik ini aku harus ekstra mengatur siasat. Apalagi saat Bima juga harus segera diselamatkan. "Tuhan, tolonglah aku," doaku dalam hati. Perlahan tanganku mengarah ke kepala Darren dan kutarik kepala Darren hingga lelaki berparas lumayan tampan itu tersentak karenanya. Masih di dalam cengkeraman tanganku, kuhempaskan begitu saja kepalanya hingga ia limbung dan jatuh ke lantai dengan kepala yang membentur lantai marmer mengkilat dan kepalanya mengeluarkan darah segar. Sialan kau." "Kenapa? Kau salah mencintai wanita? Kau yang memulai, Der. Kebaikanmu kuanggap impas karena aku takkan membunuhmu. Tapi tidak dengan adikmu ini. Dia harus membayar mahal karena perbuatannya. Sudah 2 kali ia membuatku dan Bima di ujung kematian.
Tidak akan kubiarkan ketiga kalinya. Suaraku menggema membuat siapapun yang mendengar merinding ketakutan. Kau takkan bisa membunuhku. Aku makhluk abadi. Silva mencemoohku. Darahku berdesir keras karenanya. Sialan, wanita ini benar-benar menguji kesabaranku. Apa kau bisa tetap hidup walau sudah kupisahkan seluruh tubuhmu? Mau? Jangan lakukan itu. Itu akan membuatku cacat seumur hidup. Silva memohon ampunanku. Kulirik Darren yang bersiap mengarahkan pistol emas ke arahku. Ia kira aku tak tahu akal bulus dua kakak beradik ini yang ingin mengecoh perhatianku. Tor! Bersimbah darah. Darah muncrat bersamaan dengan bunyi ledakan senjata. Nanar ketika mataku bersitatap dengan Darren. Tentu saja itu bukan darahku, melainkan darah Silva, adiknya. Silva menggelinjang hebat. Darahnya mengucur deras dari dadanya. Kumbaskan begitu saja Silva ke lantai. Darah bercacaran di lantai, matanya melotot dan tangannya menyentuh dadanya. Ia ingin berucap, tapi sepertinya suaranya tercekat. Aku menatapnya tajam dan bibirku tersenyum sinis melihat Silva di ujung kematian. Silva? Dengan merangkak Darren mendekati Silva yang tubuhnya masih bergetar hebat. Ia menunduk dan menangis di sebelah tubuh adiknya. Silva! Aku tak membuang waktu. Kulihat senjata Darren tergeletak di lantai. Tak jauh dariku, secepat kilat ku ambil senjata itu dan mengarahkannya tepat di kepala Darren. Ini apa yang kau salah menilai kebaikanku, Der. Tadinya aku ingin mengampuni kejahatanmu, tapi ternyata aku begitu naif. Kau memang berarti iblis, Der. Sekarang kau bisa hidup abadi di neraka. Maafkan aku ya, aku janji. Duar! Brak! Darren terjatuh dengan darah mengucur deras dari kepalanya. Peluru emas menembus kepalanya dalam hitungan detik. Aku mengulas senyum puas. Setelah kupastikan kedua bajingan itu tak bernyawa, kutinggalkan mereka tergeletak begitu saja. Pikiranku masih tertuju pada suamiku, Bima. Dengan tertatih kulangkahkan kaki menuju tempat di mana Bima terbaring. Suamiku kini terbaring kaku tanpa pergerakan. Dadanya yang sejak tadi naik turun kini diam. Rembulan di atas kepala perlahan hilang diselimuti mendung. Aku menatap pilu kekasih hatiku. Apakah sudah habis waktuku? Bima suamiku. Jemari lentiku bergetar menyentuh setiap senti tubuh suamiku. Kepalaku menempel di dadanya dan tak ada tanda kehidupan di sana. Air mataku tumpah. Percuma perjuanganku selama ini jika Bima tiada. Aku tak rela kehilangannya. Seandainya saja aku menolak untuk pergi dan mencegahnya, pasti. Bima sayangku. Aku terisak, dadaku sesak, nafasku rasa tercekat. Bima. Di sisi lain sudut pandang dari Bima. Di mana aku? Mengapa semua gelap? Dan hanya ada secercah cahaya terang di ujung jalan. Indri, sayang, kamu di mana? Panggilku. Sunyi, senyap. Tak ada sedikit pun suara. Dingin, hanya dingin yang mencekam. Aku terpaksa mengikuti jalan datar lurus yang ada di hadapanku. Perlahan mulai kulangkahkan kaki menuju cahaya terang di ujung jalan. Mungkin ini adalah portal dan Indri ada di dalam sana. Entah kenapa hatiku enggan untuk meneruskan langkah. Berat rasanya, tapi cahaya itu seolah memanggil agar aku segera mendekat. Bima, lirihku dengar suara seseorang memanggil namaku. Suara itu, suara Indri, istriku. Kuhentikan langkahku dan membalikan badan. Suara itu ku yakin berasal dari belakang tubuhku. Indri? Lagi-lagi sunyi dan senyap. Namun anehnya, di ujung jalan di belakangku muncul percikan cahaya yang sama seperti cahaya yang tadi ingin ku dekati. Aku semakin bingung, harus melangkah maju ataukah mundur. Bima, suara itu lagi-lagi terdengar walau hanya sayup-sayup dari sinar itu. Aku semakin yakin untuk masuk ke sana. Mungkinkah itu memang suara Indri, istriku? Bima. Entah sejak kapan datangnya, kulihat Silva dan Darren berdiri di sampingku. Mereka menatapku sedih. Darren, Silva, apa yang kalian lakukan di sini? Bima, maafkan segala kesalahanku. Aku sangat mencintaimu, Bima. Silva mendekatiku.
Jari jemarinya yang dingin menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya kulihat ketulusan di wajah Silva. Silva, aku memaafkanmu. Kamu sebenarnya punya hati yang baik. Tapi maafkan aku tak bisa mencintaimu secara tulus, sahutku. Iya, aku tahu. Cintamu hanya untuk Indri seorang. Sekarang aku permisi dulu. Aku ingin pergi bersama Darren. Kamu jaga diri ya. Kamu pasti bisa dan kamu kuat. Silva berbalik dan menggandeng tangan Darren. Mereka melayangkan senyum padaku. Kalian mau kemana? Aku ikut, ucapku seraya melangkah mengejar mereka. Silva menghentikan langkahnya dan menoleh ke arahku. Belum saatnya, Bim. Waktumu belum sampai. Pergilah, jangan ikuti kami. Kita punya jalan yang berbeda. Pulanglah, Bim. Maksudmu? Bersambung. Demikianlah diadaptasi dari sebuah kisah nyata karya dari Dewi Jambi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di sini ya. Mampir dong ke channel cadangan admin. Itu nanti di akhir ada ya. Tinggal disentuh saja sambil nungguin kelanjutan ini. Disentuh saja di layar akhir tersebut ya. Nanti akan otomatis menuju channel cadangan admin. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.